Salam sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kita di podcast Mas Bos Niko. Kali ini saya sengaja mengundang dua tamu istimewa, dua orang ibu-ibu. Namun kisahnya juga sering kali disampaikan Pak Niko sebagai contoh di kelas-kelas kehidupan karena memang kisah beliau berdua memang sangat inspiratif. Langsung saja kita sapa keduanya, ada Bu Daryati dan Bu Rini. Kebetulan keduanya sudah cukup lama saya kenal, juga salah satunya juga ibu saya. Jadi disclaimer dulu di awal bahwa ini bukan karena ada hubungan kekeluargaan atau apa, cuman karena saya sendiri juga menyaksikan proses perjalanan panjang kehidupan itu, sehingga beliau berdua merupakan bukti nyata pendampingan yang dilakukan oleh Pak Niko selama ini, dan beliau berdua adalah orang yang sekarang sudah berkelimpahan dan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Langsung saja kita sapa kedua ya. Mari Bu Daryati dan Bu Rini, apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan Mas Berto. Oke, ini sebenarnya kali kedua Bu ya podcast. Iya. Ya, cuman untuk yang sebelumnya kan kita hanya bahas seputaran pendampingan keuangan waktu itu. Nah, sekarang saya ingin menggali lebih dalam tentang sisi spiritualnya, terutama di saat-saat awal. Sudah berapa lama mengikuti Pak Niko? 7 tahun ya. Setahun lebih ya. 7 tahun lebih, hampir 8 tahun. Mau ke 8 tahun. Iya. Oke, pastinya lebih karena Dinasti Nusantara Grup Cabang Salatiga sendiri kan sudah hampir 7 tahun. Mungkin ada waktu sebelum itu. Iya. Nah, oke, sudah mengikuti Pak Niko selama lebih dari 7 tahun. Apa yang sudah didapat? Mungkin satu-satu, siapa dulu? Apa yang sudah? Iya. Banyak sih. Ya, jadi banyak ya. Jadi terutama secara spiritual, Mas. Itu kami dapat itu banyak ya. Saya menyadari bahwa saya itu orang awam ya. Jadi saya tidak begitu paham tentang spiritual gitu ya. Tapi ketika saya secara pribadi itu kenal lebih jauh dengan Pak Niko, ya kebetulan memang Pak Niko itu teman SMP ya dulu gitu, tapi teman SMP kan hanya teman secara umum ya pada waktu itu, ya sama teman-teman yang lain lah begitu. Tapi ketika kami saling mengenal itu, kami itu saya terutama ya, saya itu dapat banyak pelajaran dari beliau tentang spiritual. Ya, salah satunya yaitu tentang doa yang 21 hari itu loh, Mas. Yang sudah banyak dikenal oleh banyak anggota dan juga terbukti ya. Setelah saya melakukan doa 21 hari itu, keajaiban-keajaiban itu benar-benar terjadi ya. Oke, ini jangan dibahas sekarang Bu, itu untuk nanti kita ya. Oke, cuma kalau dari segi yang sudah didapat tadi sudah disampaikan spiritual, oke, dapat. Terus secara material juga oke. Ya, kalau Bu Rini sendiri seperti apa? Ya, kalau saya sih sebenarnya sama ya. Ketika saya bertemu dengan Pak Niko itu sefrekuensi, karena sebelum saya kenal Pak Niko saya sudah belajar tentang spiritual ya, untuk meditasi ataupun belajar afirmasi positif dan lain-lain ya. Ketika ketemu Pak Niko itu saya langsung klik langsung. Oh, sama selalu. Ketika Pak Niko mengatakan sesuatu sama terus. Jadi sehati. Sehati. Yeah. Jadi memang sefrekuensi dengan Pak Niko. Kebetulan ya, semua bukan kebetulan ya, karena memang ketika kita bersinergi dengan orang-orang yang sefrekuensi pasti akan ketemu ya. Nah, di situ semakin mantap untuk pelajaran spiritualnya Pak Niko itu, semakin memantapkan saya untuk lebih saya jalani dengan rutin. Dan puji Tuhan ketika kami praktekkan berdua doa 21 hari itu ya, salah satunya ya memang terwujud. Dan secara finansial juga cepat sekali harapan-harapan dan keinginan kami untuk kenaikan finansial itu sangat dahsyat. Belum ada setahun apa yang saya harapkan itu tercapai, bahkan sudah lebih.
Betul. Biasa. Iya. Nah, oke, kalau kita bahas awal-awal masa-masa saat pertama kali bertemu Pak Niko kan belum ada YouTube-nya seperti sekarang Mas Bosuko, bahkan itu nggak ada. Lalu apa tadi yang membuat yakin selain mungkin kata-kata Pak Niko yang wah ini satu frekuensi, wah ini visinya sama. Iya. Dari Bu Dalyati sendiri juga luar grup teks bahwa Pak Niko adalah teman SMP. Apa yang membuat apa yang ditawarkan Pak Niko dan sebagainya lalu disambut dengan baik? Iya. Kalau saya pribadi itu kan Mas visi misinya beliau ya, yang disampaikan pertama kali itu visi misi beliau. Saya sering mendengar apa yang disampaikan Pak Niko itu adalah untuk pelayanan ya, pelayanan sesama begitu. Itu kok saya cocok gitu loh. Itu yang membuat itu sih kalau saya. Visinya itu Pak Niko itu kan dulu punya kerinduan, kalau yang saya dengar ya, punya kerinduan itu ketika dia kan hamba Tuhan ya. Yang saya tahu itu dulu dia itu hamba Tuhan, kemudian punya kerinduan jika itu diberkati Tuhan dengan luar biasa, itu dia akan memberkati banyak orang. Jadi hamba Tuhan tetapi memberi makan domba-dombanya. Yang saya dengar seperti itu sih, Mas. Itu Bukan kan itu gembala yang ya. diberi makan Iya. dombanya, tetapi gembala yang diberi makan oleh domba-domba ya diberi makan oleh domba. Iya, seperti itu. Oke, berarti kalau saya rangkum diberkati untuk jadi berkat Betul. buat orang lain. Oke. Nah, kehidupan Bu Dalyati dan Guru ini kan tentu sekarang sudah jauh berubah. Mungkin bisa diceritakan perjalanan dulu. Ini di luar konteks Dinasti Nusantara Grupnya, tetapi saya ingin menggali lebih dalam ke spiritualnya. Jadi prosesnya itu sesulit apa, apakah perjuangannya sebagaimananya, itu mungkin bisa diceritakan. Ya, mungkin Bu Rini mau menceritakan dulu. Ya. Memang dari awal ya kita itu istilahnya babat alas ya, karena kita adalah cabang pertama ya. Ya. Nah, di situ waktu itu belum ada testimoni, belum ada apalagi media ya. Kita sendiri aja belum nyata ya di hasil yang diperoleh dari kita bergabung dengan Dinasti Nusantara Group ini. Jadi kita itu mau cerita itu ya cerita apa ya, wong buktinya juga belum ada. Tetapi kami sungguh karena ini ya yakin benar-benar ya. Yakin karena sosok Pak Niko. Iya, saya mengenal Pak Niko itu dari Bu Dalyati ya. Waktu itu memang saya itu berprinsip ya, hidup saya itu selalu mengandalkan intuisi saya ya. Jadi intuisi itu bagi saya itu suatu terang ya, suatu cahaya yang menerangi jalan hidup saya dan kompas bagi jalan saya ya. Jadi benar-benar ketika saya melihat sosoknya beliau ya Pak Niko, sosok wajah figurnya Pak Niko itu saya langsung amin gitu ya. Di dalam batin saya itu amin, klik gitu ya. Jadi ada ketulusan. Iya, ada ketulusan yang saya baca itu benar. Dan ketika kami ngobrol dengan Pak Niko itu sama, visi misi yang kita punya itu sama ya. Jadi Pak Niko visi misinya tadi diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, itu cocok dengan kami berdua. Maka dengan visi yang sama dan intuisiku yang kuat itu tadi memantapkan untuk kami berdua itu jalan bareng. Ayo kita pasti bisa gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan, meskipun dari awal itu ya dengan jerih lelah yang tidak mudah ya, kita door to door ke rumah orang ya, bahkan di kantor lah, keterbatasan yang ada ya. Keterbatasannya ada. Hasil masih terbatas, motor berdua, hujan-hujan, panas. Ya tolak orang ya, karena memang baru ya, bagi orang awam kan memang baru dan belum ada testimoni tadi ya. Akhirnya tapi kami dengan visi misi yang sama tadi menguatkan jerih lelah kami ya. Kami melihat di depan itu sepertinya itu ada harapan yang luar biasa seperti itu yang kami nampak di benak kami itu. Itu yang membuat kami
maju tanpa halangan ya. Ya, betul, betul. Tapi ya Maksudnya Penuh. untuk membawa dalam tanda kutip kabar baik orang juga menjadi pebela. ya. betul. Iya. Ya, Dan pada waktu itu tuh ya suasana atau situasi itu mendukung ya Mas. Maksudnya mendukung itu gini. Kami berdua itu kok kebetulan juga diperhadapkan dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang sebenarnya tanda kutip itu butuh pertolongan ya. Dan pada waktu itu kan kami tidak bisa berbuat banyak kan gitu ya. Itu sehingga hanya kasihan ya. Cuman hanya bisa bilang kasihan dan doa gitu. Lah itu membuat kami tuh semakin terdorong gitu untuk kami harus berhasil. Kalau kami berhasil ya kami akan bisa up action gitu loh. Seperti itu. Dan ya puji Tuhan sekarang sudah dikabulkan ya sama mereka yang dulu diberikan kabar baik ini apakah juga kehidupannya baik atau sekarang baik. sekarang yang bergabung baik. Kalau yang menolak ya sama saja. Masih Tapi perubahan. iya, tapi untuk yang menolak itu lambat laun itu mereka terus percaya, tergerak karena melihat bukti. Ya toh Mas. Dalam waktu singkat. background ibu-ibu berdua ini mungkin bisa diceritakan dulu pekerjaannya apa gitu bagaimana. Malu sebenarnya saya menceritakan. Cukup hari itu kita yang ingin tahu di situ. Ya, ya saya dulu ya begini ya. Saya itu guru honorer. Oh, guru. Ya, honor atau honor ini ini. Pendidikan apa? SMK. SMK. Jadi SMK swasta yang pada waktu itu memang gaji saya itu jauh di bawah UMR ya. Jauh loh Mas. Di bawah UMR. Dan ya pokoknya tidak cukup lah untuk mengcover keluarga kami yang pada waktu itu masih ada suami yang sakit parah, kemudian anak-anak itu ada anak 3, semua itu butuh biaya baik sekolah maupun butuh biaya untuk hidup gitu. Lalu perjuangan Bu Daryati saat dulu itu seperti apa untuk mencukupi itu semua? Cari makan di ini untuk jadi saya harus hari ini tuh saya harus dapat meskipun 10.000 ya pada waktu itu. Kalau saya 10.000 itu sehari itu saya cukup Mas. Saya cukupkan pokoknya. Ya. Pokoknya minimal cukup. Ya saya cukupkan toh Mas. Jadi untuk beli sayur ya. Yang sering kami beli itu adalah tahu Mas. Tahu ya. setiap hari ya. Setiap hari. Makanya kan sampai hari ini tuh dengan tahu itu anak-anak kami itu sudah iya, familiar ya dengan tahu itu gitu. Tapi puji Tuhan itu ya bagian dari perjuangan ya Mas ya itu. Iya, seperti itu. Jadi pulang kerja jam 3:30 ya Mas. Pulang kerja 3:30 saya keliling Mas. Keliling jualan apa itu? Ya ada berupa makanan seperti makanan nugget dan lain sebagainya. Kemudian jualan sepatu secara 10.000 itu pasti dapat. Iya, dapat. Pasti dapat. Tetap. Minimal 10.000 dapat. Ya, Tuhan itu baik ya. Jadi sesuai dengan keperluan kami ya, itu Tuhan sediakan meskipun dengan cara yang seperti itu. Tapi semuanya itu baik. Itu Mas. Iya. Oke, Bu Rini sendiri seperti apa? Kalau Bu Rini kerjanya di toko emas ya. Basicnya memang keluarga peremasan, jadi ya kebetulan aja terdampar di toko emas. Ya sama dengan Bu Daryati, tapi lebih lumayan sih, Mak. Lebih lumayan Bu Rini. Ada standar UMR. Meskipun standar UMR, tapi kebutuhan kami juga banyak ya Bu. Karena ada yang kuliah, ya ini Beto dulu waktu itu kuliah, adiknya juga. Yang satu masih kecil juga butuh biaya yang tidak cukup cukup besar ya. Jadi waktu itu memang ketika tanggal 10 itu kami sudah koma ya. Sini Cima. Dalam Pak Niko Mila itu 10 koma, tanggal 15 sudah harus pinjam pon di toko seperti itu. Itu sudah rutin kami jalani ya. Untuk itu ya, justru itu ya memacu saya untuk saya bisa kepingin
kepingin kerja sambilan ya. Waktu itu memang saya sering ikut kerja sambilan ya. MLM ataupun apapun yang menghasilkan uang saya selalu ikut karena untuk cover ya, menutup kebutuhan yang tadi kurang, saya berusaha ya karena memang apa ya, kita seorang perempuan ini memang ini ya punya beban jawabnya besar ya karena memang ya dari suami memang sudah memberi gaji ya, tapi kan yang mengelola untuk hari-hari itu kan kita istri ya, jadi harus cukup ini cukup ya. Kalau tidak cukup bagaimana ya, ini kita ini mengolah otak ini bagaimana ya, meskipun dengan doa tapi ya puji Tuhan tadi ya kita bisa ketemu dengan Pak Niko DNG ya, puji Tuhan semuanya ini jalan keberlimpahan bagi kami berdua ini. Oke, kita dulu setelah mungkin yakin bertemu Pak Niko, apa yang Pak Niko minta untuk lakukan sebenarnya? Langkah-langkahnya seperti apa? Prosesnya, termasuk yang doa 21 hari tadi menarik. Ya, pertama 21 hari, kalau Segena mungkin diceritakan nih, terutama untuk netizen di luar sana yang belum tahu apa itu doa 21 hari dan keajaiban-keajaiban yang ada di sana. Mungkin Ibu berdua ini saya kasih waktu untuk share. Silahkan. Ya, pertama-tama ya, Bu, ya kita memang ditanya Pak Niko waktu itu ya, pengen penghasilan berapa? Itu saya asa ngomong aja ya, pengen 50 gitu. 50 itu meskipun di 50 juta, 50 juta setiap bulan itu di benak saya tuh sebenarnya ya mustahil ya. Tetapi asal keluar aja, udah 50 juta itu menurut saya udah sangat luar biasa. Dan kalau apakah mungkin ya? Kalau saya itu 5 juta Mas. Tapi sama Pak Niko diginikan 5 juta. Ya kowe iki apa cukup nek 5 juta. Wis bojomu lara kaya ngono. Terus anak-anakmu telu mbok umane apa? Wah, kurang toh. Ya kurang. Itu. Ya terus akhirnya ya berapa ya? Ya butuhmu ki piro? Kowe butuhmu piro? Bilangnya gitu. Terus aduh, tapi dengan takut-takut deg-degan gitu loh Mas. Karena masih pakai logika. Masih pakai logika. Iya gitu. Terus cara 10.000 aja sulitnya saya ini ya karena kenyataannya loh Mas, kenyataannya itu kan saya cari 10.000 saja sampai penting tulah. Ya toh Mas itu. Mosok ya 5 juta saja menurut saya itu sudah besar ya. Apalagi yang puluhan juta gitu. Terus saya sambil deg-degan gitu, anak 50 juta boleh? Ya boleh tuh, lebih dari itu saja boleh, bilangnya gitu Pak Niko gitu. Terus akhirnya ya, oh ya udah kalau begitu aku 50 juta. Pertama ya 50 juta sama gitu. Asal tulis itu. Tulis. Ya terus disuruh Pak Niko itu pertama doa 21 hari ya, 3 ya. 3 sih ya. 4 ya. 3:15. Tapi kita seperempat. Ya. 3:15 ya itu kita keluar harus di bawah langit kita sambil menginjak tanpa menghalang. Kita berdua setia ya waktu itu ya, mesti berdua keluar ya karena itu tadi harapan dimam rujuk dan dia harus berhasil Tuhan, ini harus berhasil ini yang menanti ini banyak ini Tuhan menanti bukti maksudnya ya kita. Doanya apa saja kalau boleh tahu? Ya, kita mengucap syukur. Ya, doa itu semua itu seakan-akan bahwa kita sudah menerima seperti itu. Dan itu memang diajarkan di Alkitab ya bahwa kita itu mengucap syukur dan segala sesuatu itu memang penting ya. Dan merasakan bahwa itu sudah kita terima itu memang seperti apa ya? Karena memang semesta itu menangkap apa yang kita bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita rasakan. Jadi ketika kita mengucap syukur, seakan-akan kita sudah menerima, ya itu akan ditangkap semesta dan akan dibuktikan oleh semesta. Seperti itu. Dan ya, itu terjadi ya. Belum. Doanya apakah hanya tentang penghasilan tadi atau ada doa-doa yang sebenarnya ini sebetulnya doa penciptaan kita? Ya banyak doa ya di situ ya. Tidak hanya masalah finansial Mas, ya masalah kesehatan, keselamatan kan gitu ya.
Terbukti. Itu Terbukti. terbukti. Bahkan kita juga mendoakan orang lain ya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak, Ya. keluarga besar, juga untuk orang lain yang saat ini masih membutuhkan ya, misalnya teman-teman kita ya, saat itu sedang mengalami suatu masalah, kita doakan bersama juga dan bisa terwujud baik ya. Oke, apa yang paling penting dalam doa 21 hari ini? Maksudnya sikap, apakah sikap kita hatinya harus seperti apa? Apakah harus sering Pak Niko sampaikan juga kan, jangan pakai logika. Ya betul. Waktu untuk masalah hati, hatinya harus ketika kita mau doa bertemu Tuhan, maksudnya tidak perlu bawa apa, maksudnya beban, maksudnya Iya. kebencian apa Iya. itu harus bersih dulu atau seperti apa? Doa itu kan sebenarnya kan bagaimana kita itu komunikasi dengan Tuhan ya Mas ya. Itu yang pertama yang saya pahami itu. Jadi ya sebisa mungkin itu saya harus akrab dengan Tuhan itu. Dan yang membuat akrab dengan Tuhan itu ya tidak ada sekatan Mas. Tidak ada sekatan. Ya jadi harus bersih memang, harus bersih. Yang memberinselir lah ya, itu yang ada Sembatan rezeki. ya betul. Ya emosi negatif itu yang menjadi sekatan, Iya. harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan. Kalau misalnya kemarin itu mungkin ada masalah apa gitu, ya harus dibereskan. Harus dibereskan. Kalau misalnya habis emosi atau habis melakukan kesalahan apa yang itu mengganjal di hati ya harus dibereskan. Harus dibereskan sampai clear kan gitu. Nah kan kita kan minta ampun sama Tuhan, ya Tuhan mesti ngampuni ya seperti itu. Itu ya memang harus kuncinya harus bersih ya di hadapan. Intinya ketemu Tuhan jangan bawa sampah. Oh Tuhan itu segalanya. Oke, lalu doa 21 hari itu apakah ada tantangan khusus? Oh iya. Banyak sih Mas. Nah, kan bisa diceritakan kisah. Ini kan kisah nyata ini. Iya. Kadang ya pernah gerimis ya Bu ya. Mau doa kan tetap jalan. Kita pakai payung dia, pakai payung. Kalau udah pakai payung pakai pakai apa itu namanya? Mantel. Ya plastik itu. Iya, segitu. Terus ya dingin ya, Mas ya itu. Darah dingin ya ujiannya macam-macam ya. Terus saya pas doa itu ya kelelawar, padahal saya takut kelelawar. Kelelawar tuh mas muter-muter. Takut digigit. Ini hanya jadi enggak ini ya. Ya bisa fokus ya. Terus tapi ya ini lambat laun kok kelelawarnya bisa ini ya, bisa menjauh ya. Ya, seperti itu adalah contoh. Ngantuk itu juga ngantuk capek ya Mas ya. 21 hari itu selama perjalanan godaan yang paling berat apa? Sakit. Pernah ya. Hari-hari hampir terakhir. Hampir ya saya. Hari ke-19 itu. Saya merasakan itu sakit yang rasanya itu tidak bisa bangun ya. Tapi ya ini harus dengan perjuangan itu. Udah lihat sama? Kalau saya itu ini badannya super. Kalau masalah fisik itu enggak masalah sih Mas, tapi lebih ke ini ya, ke pikiran ya, kepikiran. Jadi lebih menyerang pikiran ya. Jadi membuat tidak kosen gitu loh Mas. Jadi ada masalah apa-apa gitu, ya teralihkan gitu. Itu saja sih. Kadang-kadang itu malah gini, dalam pikiran itu apa yo gitu. Lah, itu membuat seperti itu iya. Apa iyo hanya muncul di hari-hari terakhir menjelang hari ke-21 dari awal. Menjelang akhir. Dan memang menjelang akhir itu belum kelihatan yang diminta. Ya belum. Belum. Tapi memang prosesnya sedikit muncul itu tadi. Iya, muncul itu. Lalu setelah hari itu saya lompat langsung ke hari ke-21 selesai. Berapa lama? Maksudnya mulai ada titik terang. Ya kita memang bertahap ya. Untuk penghasilan itu naik itu bertahap ya. Saya untuk yang kelanjutan doa 21 hari itu di Pak Niko ya, diajarkan Pak Niko untuk afirmasi ya, menulis ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Saya sudah mendapatkan penghasilan 50 juta setiap hari secara terus-menerus itu
menulis kalau 5 hari, dilakukan 5 hari itu saya menulisnya harus 55 kali. Dan itu lolos. Terus naik level 7 hari. Nulisnya 77 kali. Dengan kata-kata yang sama. Terima kasih Tuhan. Syukur. Ucapan syukur. Keberhasilan saya telah menerima penghasilan. Saya telah mendapatkan penghasilan sebesar 50 juta setiap hari terus-menerus. Itu terus nulisnya. Hanya itu. Jadi itu kan mengafirmasi ya. Afirmasi di ini bawah sadar kita bahwa kita sudah menerima. Terus sudah selesai, naik lagi ke 9 hari. Ini puncaknya 9 hari, nulisnya 99 kali. Itu di jam yang sama. Saya menulis itu jam 1 dini hari itu. Setiap jam 1 dini hari itu saya bangun menulis itu. Dan di hari ke-9 ya, yang ke-99 itu ya, saya menulis itu di hari ke-9 menulis di angka hampir selesai ya, kurang beberapa itu saya sudah hampir pingsan itu, ujian terberat itu. Nggak tahu tiba-tiba itu saya mau pingsan. Nulis yang ke-99 itu, saya nggak kuat itu, sampai keringat itu besar sekali ya, mau pingsan itu benar-benar nggak tahu. Terus sampai saya nulisnya sambil tidur itu, tulisannya juga berantakan. Tapi saya berjuang mati-matian itu bahwa saya harus bisa menyelesaikan ini gitu. Dan akhirnya juga bisa menyelesaikan itu, tahap terakhir itu. Seperti itu. Saya itu juga melakukan yang sama, maksudnya tulis. Iya, yang menulis juga sama. Saya juga menulis. Tapi memang sedikit berbeda ya dengan Bu Rini ya. Kalau saya itu, godaan saya itu karena saya kan masih capek itu tuh ngantuk. Jadi waktu itu saya memang memilih waktu jam 11 kalau tidak salah. Jam 11-an itu. Setelah saya selesai aktivitas, kemudian saya menulis itu. Gitu-gitu. Dan juga lolos. Iya. Dan terbukti ya, sebelum ada 1 tahun kita sudah dapat penghasilan terkabul. Iya. 50 juta, bahkan terus naik terus. Iya, tapi memang ada tahapan-tahapannya, Mas. Ya, pada waktu itu saya yang ajaib itu kan saya itu BI checking saya kan jelek kan gitu ya. Suatu saat saya dapat info dari satu teman supaya saya itu mengajukan kredit ke sebuah DPR gitu. Kok bisa diterima. Saya jadi pengajuan saya itu diterima. Itu kan kalau menurut perbankan itu kalau sudah namanya jelek itu kan enggak mungkin toh seperti itu. Mereka sampaikan alasannya enggak kenapa diterima? Atau ini murni keajaiban? Oh, mereka enggak menyampaikan alasan apa-apa. Ya, jadi ya saya istilahnya ya saya diam saja ya, saya tidak tanya-tanya, pokoknya yang penting saya diterima untuk mendapatkan itu ya, pinjaman itu. Ya dari situ, dari mulai pinjaman itu kalau menurut saya cukup besar ya. Waktu itu ya 100-an lebih dikit lah gitu. Itu buat saya sangat besar waktu itu. Waktu itu kan saya 10.000 ya Mas, itu berarti loh Mas. Apalagi dapat pinjaman yang 100 juta untuk modal. Nah dari situ itu mengalami peningkatannya seperti itu. Dan yakin itu berkat doa 21 hari. Yakin. Itu. Ya yakin. Dan ini ya Bu ya, ketika kita edukasi dengan teman-teman itu semua langsung klik ya, langsung klik ya, mudah sekali gitu loh. Mudah langsung bergabung dengan Dinasti Nusantara Group itu sangat cepat sekali dan semakin besar ya. 7 tahun melihat Dinasti Nusantara Group dulu dan sekarang, apa yang dipikirkan? Dengan sekarang maksudnya sudah bisa memberkati puluhan ribu orang. Melihat ini kan sejarah. Dulu mungkin belum sebesar ini. Tadi melalui proses salah satunya Dinasti Nusantara Group Salatiga juga membantu. Apa namanya itu? Kalau menurut saya Mas ya meskipun ini ya doa kita semua Mas ya, itu Dinasti Nusantara itu semakin diberkati,
semakin jadi berkat, semakin besar, semakin jaya ya. Doa kita semua kan seperti itu ya. Visi misi ya. Sesuai dengan visi misi. Harapan kami ya itu yang sudah ada di dalam dinasti Nusantara ya itu jangan abaikan visi misi ya. Visi misi semula itu jangan diabaikan. Visi misi yang mana? Kalau sudah diberkati ya harus jadi berkat loh Mas. Kan gitu. Jangan dipek sendiri gitu loh. Maksud saya seperti itu. Maksud saya itu jangan untuk memperkaya diri sendiri kan gitu toh. Tetapi ya lihatlah orang-orang di sekitar sana yang butuh ya, yang membutuhkan gitu. Seperti itu menurut saya. Berbagi, betul. Oke. Terus bagaimana sekarang ibu-ibu berdua ini melihat kehidupan ibu-ibu berdua sendiri? Ya, kehidupan kami sih tetap sama ya. Kami tidak setelah kami berhasil dengan penghasilan yang besar ya kami tidak berubah ya. Berubahnya hanya satu tadi ya. Kita jadi berkat yang bisa benar-benar ya merealisasikan berkat yang ada ya sesuai visi misi kita yang sama dengan Pak Niko tadi ya, jadi berkat bagi banyak orang. Itu dulu hanya ini ya impian ya. Betul. Itu impian. Kalau ada teman saudara yang istilahnya mengeluh ya, minta bantuan, kita hanya bisa betul atau bisa memberikan saran begini-begini. Tapi kalau sekarang kan apa kesaksian yang bisa ini bisa action langsung, bisa ya dan puas ya, rasa ada kepuasan di hati tersendiri seperti itu Mas. Jadi kalau saya sama Bu Dini ini kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang di sekitar kita itu yang ada masalah keuangan ya, finansial yang perlu ditolong, itu ketika kita itu bisa menyelesaikannya ya, melalui kita itu bisa selesai, itu rasanya memang bahagia ya, sukacita seperti itu. Sesuai dinasti Nusantara Group, Sugih bareng happy bareng Nusantara aja. Kan itu memang ya tujuannya seperti ini. Nah, melihat Pak Niko dulu sampai sekarang, visinya berubah atau tidak? Pribadinya berubah atau tidak? Tidak berubah ya. Tidak berubah, masih sederhana. Maksudnya hidupnya itu masih sederhana ya. Bu Niko sendiri juga sama, masih sederhana, tetapi punya pengaruh yang besar itu ya untuk orang-orang yang yang di sekitarnya, bahkan malah bisa di mancanegara juga loh itu. Dan action Pak Niko juga semakin dahsyat. Iya. Luar biasa dengan 70 lebih anak usaha ini, luar biasa ini. Bukan hanya bagi kita DNG ya, tapi bagi Indonesia. Ya, iya. Bagi bangsa Indonesia, bahkan bisa dinikmati rakyat Indonesia. Benar-benar real ya dinikmati. Oke. Nah, ini kan dinasti Nusantara Group cabang Salatiga akan menginjak usia 7 tahun bulan Februari ini. Kira-kira adakah dari ibu berdua ini yang akan apa yang dilakukan ke depan gitu? Apakah ada yang ingin dicapai atau semakin memberkati, contohnya semakin memberkati lebih banyak orang lagi atau sebagaimana? Iya. Dinasti Nusantara Group cabang Salatiga tetap pada visi awal, yaitu jadi berkat ya Mas ya. Jadi berkat semakin jadi berkat bagi masyarakat luas ya itu. Terutama untuk yang sampai hari ini masih ada yang prasejahtera, itu menjadi sasaran kami ya, untuk supaya mereka itu menjadi sejahtera. Seperti itu Mas. Tambahan? Ya, kalau saya pribadi punya impian memang ya, dengan berkat yang Tuhan berikan melalui DNG ini ke kami, itu saya mempunyai impian dari dulu ya. Saya ingin sekali membuat suatu yayasan sosial ya, yayasan sosial di mana di situ itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ada sekolah yang atau nanti sebagai penampung lah. Ada satu rumah untuk menampung di bidang pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena
enggak tahu ya, dari dulu itu ada kerinduan seperti itu bagi saya. Jadi saya ingin sekali mewujudkan impian saya itu. Tuhan. Ya. Oke, terakhir dari ibu-ibu berdua. Ini akan dilihat puluhan ribu orang baik di YouTube dan media sosial Dinasti Nusantara Group ya. Menjadi saksi hidup doa 21 hari. Apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin masih punya keraguan, masih punya mereka logikanya terlalu kuat untuk menerima ini. Apa yang mungkin karena saya tadi ingin fokus di doa 21 hari yang memang mukjizatnya sebenarnya banyak yang sudah mengalami ya. Kalau dari ibu-ibu berdua ini apa? Mungkin bisa disampaikan. Ya. Ya, kaitannya dengan doa 21 hari ini Mas ya. Itu yakin saja ya. Jadi kita lakukan saja ya. Namanya doa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak perlu main logika ya. Seperti itu. Itu saja kalau menurut saya. Itu bukan hanya ritual ya, tapi memang benar-benar kita itu Terhubung dengan yang di atas. Takutnya orang-orang ada yang menganggap ini doanya ritual. Kenapa? Maksudnya klenik ya. Oh ya itu loh. Mungkin bukan tanda klenik ya. Ini bukan klenik, bukan istilahnya bukan mantra yang bagaimana itu enggak, tetapi ini memang benar-benar kita menjalin hubungan dengan Tuhan itu dengan penuh kesetiaan ya. Iya. Ya, dengan 21 hari. Kami memang punya 21 hari itu kan membuktikan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu bagaimana, itu akan teruji di situ. Terlatih, maksudnya melatih diri tuh Mas. Ini tuh melatih diri. Sebenarnya kan juga bukan terus hanya setelah doa 21 hari terus tidak berdoa, enggak begitu juga kan Mas. Itu hanya doa 21 hari ini sebagai latihan sebenarnya ya. Sebagai latihan untuk ke depannya. Untuk ke depannya itu kita harus punya komitmen dengan Tuhan itu sedemikian gitu loh. Harus akrab Mas dengan Tuhan itu harus akrab. Ya, seperti kita berkunjung kepada kekasih kita misalnya dengan komitmen ya. Misalnya datang jam 3 dini hari, itu kan juga penuh tantangan juga. Nah, itu kesetiaan kita akan teruji di situ. Rasa cinta kita kepada itu seberapa besar itu kan juga akan terlihat di situ. Ya, seperti itu yang kami yang bisa kami pahami sekepi. Doa penciptaan akhirnya terjadi. Apa yang dulu dicipta bahkan kadang di luar ekspektasi jauh lebih besar dari yang diterima. Bahkan saya sendiri tidak paham ya, maksudnya tidak paham itu ternyata doa penciptaan ya. Ya yang kami sudah melakukan ya, tapi ternyata itu namanya itu doa penciptaan ya. Waktu itu belum ada juga, belum memberitahu itu ya. Ini jadi istilahnya punya iman ya. Doa penciptaan itu istilahnya doa ya penuh iman sebenarnya kan juga ya. Dan karena roh Allah ada di dalam kita ya. Diri kita itu kan sebenarnya ada roh Allah ya di dalam kita. Makanya kita itu ada Allah kedua ya. Ketika kita mengucapkan sesuatu itu memang bisa terwujud karena ada roh Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi memang hati-hati juga ya ketika kita mengucapkan sesuatu. Makanya baiklah mengucapkan sesuatu, apalagi dengan sesama ya. Baik ya, yang baik, yang positif. Iya, betul Mas. Tuh. Jadi ya kalau kita berkata-kata apalagi dengan sesama orang itu ya yang membangun, yang memberi semangat, yang menghibur, harusnya semacam itu. Dan lain sebagainya. Pokoknya yang positif. Kita menebarkan vibrasi yang positif. Gimana ada roh Allah kan di dalam kita. Ya sesungguhnya kan yang mencipta ya Allah sendiri Thomas. Allah ya. Itu karena ada karena di berbagai agama kan juga sering menunjukkan kedekatan. Ya kan Pak Niko sering sampaikan bahwa Tuhan sedekat urat nadi dan sebagainya. Berarti karena ada kedekatan itu maka apa yang kita ucapkan kan dalam tanda kutip ada kuasanya. Kuasa. Itu ya. Oke. Nah, sahabat Nusantara, itu tadi 2 kesaksian dan saksi hidup selama lebih dari 7 tahun mengikuti Pak Niko. Kehidupan mereka berubah
Dan salah satu yang mereka lakukan adalah doa penciptaan 21 hari. Silahkan bagi semua yang ingin menjalin hubungan spiritual dengan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, dan doa penciptaan bukan hanya saja disampaikan Pak Niko sebagai ajaran-ajaran biasa. Dua saksi hidupnya membuktikan bahwa apa yang sudah dicipta terwujud, bahkan lebih dari apa yang mereka dulu sampaikan. Tetap di Mas Bos Niko, dan sebentar lagi kita akan ada podcast khusus membahas tentang doa 21 hari dengan Pak Niko. Tunggu tanya di Mas Bos Niko. Sekian.